sisi lain Kompleks Parlemen Senayan Jakarta bersama jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Putu, apa yang Anda cermati dari sana untuk saat ini? Ya, selamat siang, Tifal dan juga saudara. Seperti yang tadi juga sudah kita saksikan bersama-sama bahwa sidang terkait dengan agenda hari ini sudah dimulai pada pukul 9.30. Kita lihat bagaimana tamu-tamu undangan ini juga sudah mulai berdatangan ya. Kita lihat tadi ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini datang bersama, kemudian juga disambut dengan Caimin, Ketua Umum dari PKB. Kalau kita lihat bagaimana peta politik sampai dengan saat ini juga menjadi pemandangan yang menarik karena sejak awal baik itu Prabowo Subianto dan Caimin ini sudah mendeklarasikan kompak dari awal akan berjalan bersama, dan baru-baru ini juga ada hal yang menarik lagi, yaitu Golkar dan PAN akhirnya memutuskan arah dukungannya untuk kemudian mendukung Prabowo Subianto setelah kemarin sempat sowan ke beberapa partai, termasuk salah satunya adalah PDI Perjuangan. Bagaimana kemudian Golkar dalam hal ini sudah sempat memiliki tim teknis dengan PDI Perjuangan, kemudian PAN juga sudah beberapa kali membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan, tetapi ternyata akhirnya dukungan dari Golkar dan juga PAN ini berlabuh ke Prabowo Subianto. Meskipun ketika saya mencoba berbincang dengan beberapa pihak, baik itu di internal Golkar ataupun juga PAN, dari Golkar sendiri ini menyebutkan putusan terakhir terkait dengan dukungan ini masih harus dibahas di dalam Munaslup. Tetapi kemarin Ketua Umum dari Golkar sendiri, Erlangga Hartarto, ini juga sudah menandatangani dan juga secara simbolis begitu sudah memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Tentu saja ini menjadi satu hal yang menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat tinggal menghitung bulan pendaftaran dari Capres dan juga Cawapres ini akan dilakukan, diserahkan data-datanya, kemudian diserahkan ke Komisi KPU begitu. Dan kalau kita lihat komposisinya dari peta politik, kekuatan politik dari segi presidensial thresholdnya begitu ya. Kita lihat bagaimana komposisinya sekarang. Golkar, PKB, kemudian PAN ini bersama juga dengan Gerindra ini bisa bersama-sama ini memiliki angka yang paling besar persentasenya, diikuti oleh Anies Baswedan yang juga didukung oleh Demokrat, kemudian juga ada PKS di dalamnya. Sementara pada saat ini PDIP ini hanya bersama dengan P3 begitu, dan angkanya di kisaran 20% dengan total sekitar 140 kursi. Dan kemarin sudah disampaikan PDI Perjuangan masih percaya diri bahwa ini bukan hanya soal kursi tetapi soal bagaimana memenangkan suara rakyat. Tetapi tadi juga saya sempat berdiskusi dengan P3 yang sampai saat ini masih mengaku solid dengan PDI Perjuangan akan memenangkan Ganjar Pranowo, meskipun ada harapan bisa menjadikan Sandiaga Uno sebagai sosok dari calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo. Tetapi jika nanti pada akhirnya tidak bersama, P3 sampai dengan saat ini masih menyebut akan bersama dengan PDI Perjuangan. Kita nantikan apakah nanti ada interaksi yang menarik antara ketua umum di dalam sidang tahunan ini. Kita saksikan bersama-sama Tifal dan juga saudara. Ya, pemilu tetap saja terasa di sidang menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Putu Trisnanda, terima kasih sudah melaporkan langsung.